pelatih bakal garuk-garuk kepala, bingung. Selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam, channel yang ngobrolin bola dari sisi supporter Tarkam tentunya. Namun sebelumnya selalu saya doakan ke pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Timnas U23 akhirnya lolos ke Piala Asia 2004 menyusul Thailand dan Vietnam, karena Thailand dan Vietnam sudah pernah berada di Piala Asia sebelumnya. Bahkan Vietnam pernah merasakan sampai ke puncak final. Ya, kita telat, kita ketinggalan dari mereka, tapi nggak masalah, kita telat. Akhirnya Indonesia bisa mencapai di level Asia. Ajang ini juga sekaligus dijadikan sebagai kualifikasi Olimpiade Prancis. Jadi kita doakan terus, kita support terus, kita doakan timnas U23 agar bisa melaju ke partai puncak. Syukur-syukur bisa juara. Nantinya kalau kita bisa berprestasi di Piala Asia, otomatis kita bisa lolos ke Olimpiade Prancis. Namun tentunya jalan ini tidak akan mudah, tidak akan berjalan mulus, karena Piala Asia 23 itu tidak ada dalam kalender FIFA. Anda tahu sendiri kalau tidak ada dalam kalender FIFA itu resikonya seperti apa. Ya, klub berhak untuk tidak melepas pemainnya. Klub berhak untuk menahan pemainnya, sehingga pemain yang diharapkan oleh pelatih timnas itu bisa saja tidak berangkat. Ini merupakan ya tantangan besar bagi timnas. Namun kita doakan aja semoga PSSI bisa melobi klub-klub sehingga mau melepas pemainnya. Dari kejadian ini kita bisa tahu, kita bisa sadar bahwa mempunyai jadwal liga yang baik, mempunyai jadwal liga yang bagus itu sangat penting. Seperti keinginan PSSI kemarin kan, ingin mensinkronisasi jadwal liga dengan ajang internasional. Ya inilah ya untuk mengantisipasi hal semacam ini. Karena kita tidak mempunyai banyak pemain yang selevel, yang bisa menyamai tim utama. Jadi ketika pemain lapis 2 kita bermain atau diturunkan di lapangan, itu terasa sekali bedanya. Itulah mengapa pelatih garuk-garuk kepala kalau pemain utamanya nggak datang. Bahkan kemarin sampai adu mulut kan, rebutan pemain. Ya karena ini kita nggak punya banyak stok pemain yang bisa menyamai pemain utama, kita nggak punya banyak stok. Tentunya membuat jadwal yang bagus, yang sinkron dengan ajang internasional itu bukan perkara mudah. Itu susah sekali. Lawang kita aja kalau ingin nongkrong sama teman-teman kita kan belum tentu bisa rombongan bareng datang semua kan. Kadang yang satu bisa, yang satu enggak, yang ini bisa, ini enggak. Itu aja yang sesama kita aja sering susah, apalagi ini jadwal liga. Namun dengan kemauan, dengan kerjasama yang bagus dengan berbagai pihak, tentunya saya percaya PSSI bisa membuat jadwal yang bagus. Semangat terus Pak Erik. Setelah membuat jadwal yang bagus, ada hal lain yang tidak kalah pentingnya. Apalagi kalau bukan masalah pembinaan. Ya, pembinaan itu emang dari dulu selalu dielu-elukan, dari dulu digembar-gemborkan, tapi nggak tahu sampai sekarang ya masih gini-gini aja. Namun dengan semangat, dengan kesadaran dari berbagai kalangan, dari berbagai lapis, kita harapkan pembinaan kita bisa berjalan dengan baik, sehingga menciptakan atau menelurkan pemain-pemain yang berbakat.
pembinaan bukan hanya tanggung jawab PSSI atau LIB atau SSB atau apapun itu. Enggak cuma di situ. Dari berbagai kalangan, dari berbagai aspek, dari berbagai lapis harus bisa melakukan pembinaan yang baik. Ya kalau kita sebagai supporter, apa yang bisa kita lakukan sesuai kapasitas kita. Misalnya kita tidak rusuh di lapangan. Kalau tim kita mengalami kekalahan, ya jangan rusuh, jangan terus bertindak anarkis dan macam-macam. Itu juga merupakan suatu pembinaan. Contoh begini, misal ada supporter rusuh, kemudian saya bilang ke anak saya, kamu main bola nggak usah serius-serius amat, toh nanti juga kalau main ujung-ujungnya pada rusuh. Terus anak saya bilang, ya udahlah, saya main bola hanya untuk hiburan aja lah, nggak usah niat-niat banget, daripada ntar rusuh malah kenapa-kenapa. Nah itu kan juga merupakan apa ya namanya, pengaruh yang buruk terhadap anak. Yang tadinya anak ingin bersemangat, anak bersemangat untuk bisa menjadi pemain sepak bola profesional, gara-gara ada kerusuhan mereka jadi sepak bola hanya untuk iseng aja lah, main di kampung aja. Itu dari kita, itu dari sisi masyarakatnya. Kita kalau menginginkan pembinaan yang bagus, kita kalau ingin timnas kita bagus, kita lakukan sesuai dengan kapasitas kita. Seperti yang saya bilang di video kemarin, kita lakukan terus. Kita mau membelikan perlengkapan atau sepatu untuk anak kita, sepatu yang standar untuk bisa berlatih di sepak bola, itu juga merupakan pembinaan. Kita mengantar anak kita ke lapangan, ke sekolah SSB sore hari naik sepeda, itu juga merupakan pembinaan. Sebagai supporter kita nggak rusuh di lapangan, itu juga bagian dari pembinaan juga. Bukan hanya di PSSI, bukan hanya di Pak Erick Thohir, semuanya harus melakukan. Sehingga kedepannya kita bisa mendapatkan pemain-pemain yang berkualitas, pemain-pemain yang berskill tinggi, mempunyai fisik yang kuat, mempunyai pemahaman taktik yang bagus, dan berimbas pada prestasi timnas. Kalau kita bisa menghasilkan atau menelurkan pemain-pemain berkualitas, itu nanti pelatih bakal garuk-garuk kepala, bingung bukan karena nyari pemain yang bagus, tapi bingung karena saking banyaknya pemain bagus. Jadi bingung memilih di antara yang bagus, sampai garuk-garuk kepala. Nih saya kasih stok banyak sekali, silahkan pilih pemain. Pelatih bakal bingung itu kalau kita bisa melakukan pembinaan yang bagus. Jadi nggak ada istilah, ya ada tapi minim lah, istilah rebutan pemain gitu kan. Rebutan pemain antara pelatih timnas dan klub minim kalau kita bisa menelurkan pemain-pemain hebat. Namun kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, kita harus bersama-sama, jangan hanya PSSI, jangan hanya klub, jangan hanya SSB, semua harus bersama, semua harus saling membantu. Maju terus timnas, kompak terus supporter Indonesia.